Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a ay asma'al musammayat kullaha hatta al-qas'ah wal qashi'ah kusai'ah wal musaghar ini musaghar ya. Terus wal fuswa wal fusayyah wal mihrafa bi an alqa fi qalbi ilmaha thumma aradahum al musammayat wa fihi tahlibul uqala alal malaika faqala lahum tabkitan ambiuni akhbiruni bi asma'i haula al musammayat in kuntum shadiqin fi anni la akhluqu a'lama minkum aw annakum ahaqqu bil khilafah wa jawabu syarti dalla alaihi ma qablahu qalu subhanaka tanzihan laka anil i'tiradi alaik la ilma lana illa ma 'allamtana iyyah innaka anta ta'kidun lil kaf al alimul hakim alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Barakah. Kita kembali kepada tafsir yang dahulu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, bisa ja'ilun bimakna sa'irun, berarti punya maf'ul bih dua, maf'ulain. Khalifah maf'ul bih awal, fil ardi jadi maf'ul bih tsani. Tapi kalau ja'ilun diartikan khaligun, berarti khalifah jadi maf'ul bih. Fil ardi muta'alliq aja. Ya. Idz qala rabbuka lil malaikati, ketika berkata Tuhanmu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi ini khalifah. Khalifah di sini bukan berarti pengganti Allah. Khalifah itu bisa bimakna makhluf, bisa bimakna khalif. Yang dimaksud khalifah di sini, coba jangan guyon ya. Khalifah yang dimaksud khalifah di sini ini bukan berarti pengganti Tuhan, tapi yakhlufuni fi tanfidi ahkami, untuk bisa melaksanakan tanfid ahkami, hukum-hukumku, fiha, di atas bumi. Jadi Allah Maha tahu bahwa manusia ini tidak mungkin akan bisa langsung mengambil daripada Tuhannya. Tidak mungkin akan bisa langsung dengan Tuhannya. Jangan dengan Tuhan, dengan wasitah malaikat nggak mampu manusia ini. Maka Allah mengutus para nabinya sebagai khalifah, mengutus para nabinya sebagai khalifah. Khalifah di sini artinya yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum, memerintahkan hukum, ada awamir, ada nawahi, ada aturan-aturan yang Allah berikan tadi itu, lewat ini orang. Jadi kalau bahasa sekarang delegasi, karena tidak mungkin manusia tadi itu langsung akan bisa berhubungan dengan Tuhannya. Jangan dengan Tuhan, dengan malaikat aja nggak mampu. Maka dibuatlah manusia disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama khalifah di bumi adalah Nabi Adam, itu fi alamil ajsad. Tapi fi alamil arwah, khalifah pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul anbiya. Sayyidul anbiya, padahal diutus ada di akhir, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Para nabi sebelumnya itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala
sudah mengangkat beliau sebelum diwujudkan alam semesta. Nah, bi'tibar alamil ajsad, khalifatul awal adalah Nabi Allah Adam. Tapi bi'tibar alamil arwah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, maka berkata para malaikat, ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah, nah, ada yang menyatakan bahwa malaikat ini malaikat khusus, ada malaikat umum. Kalau malaikat umum seluruh para malaikat, ada malaikat khusus kemarin ada diterangkan kan bahwa di situ di bumi ini ada makhluk yang disebut Banil Jan. Kemudian mereka diusir, kemudian lari kepada Jazair, kepada gunung-gunung oleh para malaikat tadi itu. Malaikat ini, malaikat khusus yang diperintahkan untuk mengusir ini. Ya, yang menyatakan ya Allah, apakah engkau akan ataj'alu menciptakan fiha di bumi man yufsidu fiha wa yasfikud dima, karena mereka yang mengusir ini. Tapi Adam menyatakan lah, itu malaikat secara umum, seluruh malaikat. Seluruh malaikat menyatakan demikian. Artinya malaikat secara umum man yufsidu fiha, orang yang membuat fasad di bumi, membuat kerusakan di bumi. Wa yasfikud dima, makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Wa yasfikud dima, dan yang mencacarkan darah, terjadi pembunuhan, yarfa'uha bil qatli, dengan pembunuhan, kama fa'ala Banul Jan. Wa kanu, ada Banul Jan fiha di bumi. Ada menyatakan Banul Jan ini dari jin, raisuhum iblis. Ada lagi yang menyatakan itu makhluk lain, itu makhluk lain. Karena itu ada yang menyatakan itu yang ditemukan sekian juta tahun itu mungkin itu Banul Jan, paham ya? Tapi bukan itu adalah nenek moyang daripada manusia, bukan, lain, makhluk lain sudah. Itu disebut Banul Jan mungkin, paham ya? Wakanu falamma afsadu, maka ketika mereka membuat kerusakan Banul Jan ini, arsalallahu alaihimul malaika, Allah mengirimkan kepada mereka para malaikat, fataraduhu, maka mengusir para malaikat mereka Banul Jan ilal jazair, kepada pulau-pulau tertentu, wal jibal, dan gunung-gunung. Ini ala gol yang pertama. Ada lagi yang menyatakan bahwa Allah menumpas mereka, meniadakan mereka, dan itu memang ditemukan bahwa di bumi ini pernah kejatuhan meteor atau bintang yang besar dari itu, sehingga lebih daripada separuh bumi waktu itu hancur. Makhluk hidup yang dahulu sekian juta tahun dari itu binasa semuanya, mungkin itu ya, mungkin itu yang terjadi. Taib, alakul hal, dari gol pertama atau daripada gol yang kedua, yang jelas para malaikat tadi itu mengucapkan ini. Terus apa tujuannya malaikat? Apakah itu adalah inti God? Malaikat itu berarti menentang Tuhan? Enggak, bukan. Jadi tidak ada malaikat itu menentang Tuhan. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah adalah para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cuma begini loh, malaikat ini bukan berarti mengetahui semua ilmu, enggak. Karena itu ada hal yang tidak diketahui oleh malaikat, dan malaikat tadi ini ingin tahu, karena ada makhluk yang Allah ciptakan di bumi begitu, apa enggak begini? Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia ini dengan 3 unsur, dengan 3 kekuatan. Ada guwah syahawiyah, ada guwah ghadabiyah, ada guwah agliyah.
Gua syahwiyah, ada syahwat manusia. Ya, makan, minum, kawin. Gua ghadabiyah, emosional ada. Gua agliyah belum dikenal sama malaikat. Belum dikenal sama malaikat. Dulu terjadi di bumi yang ada adalah syahwiyah dan ghadabiyah. Agliyah mereka nggak kenal masih. Mereka hanya menilai itu. Karena itu dia mengatakan, ada apa perlu ya? Allah ini menciptakan di bumi ini jangan-jangan seperti itu terjadi. Makhluk yang ada syahwat, makhluk yang ada ghadab. Jangan-jangan yufsidu fiha wa yasfikud dima, karena ada syahwat, yufsidu fiha, bisa berbuat maksiat. Wa yufsikud dima, karena ada ghadab. Lah agelnya ini tidak kenal masih. Yang jelas dengan syahwah dan ghadab saja itu akan yurithun nagas. Dia nggak paham bahwa di situ ada yurithul fadl dengan agliyah tadi ini. Malaikat lam yamduru lithalithah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nugad disulak. Lah kalau Allah itu pingin makhluk yang untuk beribadah aja, untuk membesarkan Allah aja, kami sebut makhluk yang diciptakan untuk ibadah. Nah, ya. Kalau hanya untuk ibadah, untuk bertasbih, untuk itu, kami diciptakan untuk itu. Perlunya apa membuat makhluk ada di bumi dijadikan khalifah lagi? Kok nggak kita aja langsung dijadikan khalifah ada di bumi? Kan kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya takdis dengan tasbih? Sama sebetulnya. Tanzihullah amma la yalik bihi. Mensucikan Allah daripada yang tidak layak bagi Tuhan. Tapi ada di sini tasbih bermakna ibadah. Tasbih di sini bermakna ibadah zahiriyah. Takdis di sini adalah bermakna al-i'tiqadat al-batiniyah. Paham ya? Ibadah zahir disebut tasbih di sini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika ay mutalabbisina bihamdik. Naqul subhanallah wa bihamdih. Secara zahir kami ibadah dengan tasbih. Wa nuqaddisulak, secara i'tiqad kami mensucikan Allah, membesarkan Allah. Tapi sebenarnya tasbih dan takdis sama. Tapi ada di sini dibedakan untuk ada di sini. Bahwa at-tasbih al-ibadah al-zahirah, wa takdis adalah al-i'tiqadat al-batinah. Maka malaikat menyatakan fanahnu ahaqqu bil istikhlafi hasa. Kita karena sudah mentasbih Allah, beribadah kepada Allah, ya seharusnya kita yang dijadikan khalifah. Faham ini? Bukan intigat, tapi malaikat ingin mengetahui jawaban yang persis. Jadi kadang-kadang orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin ingin tahu. Itu wajar. Semakin ingin tahu apa rahasia itu, diteliti. Itu satu hal sebetulnya bukan karena ingin menentang, tapi semakin ingin tahu, semakin ingin kenal gitu. Dan itu terjadi. Nabi Allah Ibrahim juga begitu kan? Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan yang sudah mati nih, yang sudah hancur semuanya nih, mungkin tulangnya ada di barat, ada di timur. Kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Gak beriman kamu Ibrahim? Bala, beriman. Cuma kepingin tahu, walakin lihat mana fi qalbi. Tapi supaya tenang hati nih, kepingin tahu, saking kepingin tahunya gitu. Allah Maha tahu bahwa ini bukan karena keraguan Nabi Ibrahim minta. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, udah kumpulkan inti potong
4 daripada macam burung, hancurkan semuanya, sak tulangnya, sak itu campur aduk sudah, sak bulu-bulunya. Kemudian taruh ada di gunung-gunung yang berbeda. Wis mari diudek taruh. Summat'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil. Gagak. Jadi burung bagai tulangnya dari mana-mana, dagingnya dari mana-mana yang sudah dibagi ada di gunung-gunung tadi itu, sak rambut-rambutnya semuanya kumpul jadi satu, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Enggak pakai diukir lagi ini, enggak harus kumpul jadi satu, merak, datang lagi, utuh lagi. Walakin yatma'inna fihi qalbi. Begitulah para malaikat. Di sini soalnya bukan ta'annud, bukan soalnya malaikat ini karena keraguan, tapi malaikat tadi ini tanya kepada Allah untuk supaya ingin tahu apa hikmahnya itu. Masya Allah. Para malaikat ini tidak faham bahwa di sini Allah ciptakan Nabi Adam khalifah ini karena nanti akan keluar para anbiya wal mursalin. Nah, ini satu bukti bahwa nggak bisa orang itu menghukumi karena sedikit semuanya. Di apa namanya? Apa istilah itu? Tebar uyah apa ya. Wah, iki asin kabeh ini nggak bisa. Semua air itu asin. Kenapa? Yang Anda rasakan asin. Ya nggak bisa. Ini semuanya pohon, ini semuanya rasanya kecut. Mangga ini semuanya kecut, nggak bisa begitu. Yang kamu rasakan saat itu nggak bisa. Begitu juga makhluk di atas bumi ini. Jangan karena ada yang membuat kerusakan, tidak ada yang baik sama sekali. Nggak bisa. Nggak bisa ditebar uyah begitu. Apa tebar uyah ya? Hah? Kepiah uyah, ya, bodoh sini gitu ya. Ini tidak boleh. Malaikat begitu maksudnya, karena malaikat terbatas ilmunya. Tapi Allah ciptakan Nabi Adam, di situ ada ada dzurriyyah sholihin, para anbiya wal mursalin. Kalau seandainya nggak ada yang soleh turunannya Nabi Adam kecuali Sayyidina Muhammad cukup. Kalau tidak ada turunannya Nabi Adam, tidak ada yang soleh, semuanya tidak ada yang soleh, cuma ada Sayyidina Muhammad yafugu al-khalaq kulluh, yang mengungguli semua makhluk, cukup. Apalagi selain Sayyidina Muhammad para anbiya, para mursalin, para solehin, para aulia. Baik. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena itu Allah menjawab, aku mengetahui ma la ta'lamun, ya malaikat, apa yang tidak kamu ketahui ya para malaikat. Aku yang tahu apa yang kamu enggak ketahui. Minal maslahah, daripada kemaslahatan, fi istikhlafi Adam, di dalam mengangkat khalifah Nabi Adam. Wa anna dzurriyyatahu, dan sungguhnya turunannya Nabi Adam, fihim, di antara mereka ada al-muti'u wal 'asi, ada yang taat, ada yang maksiat. Fayadharul adlu bainahum, nanti akhirnya sebanding, balance lah, enggak elek kabeh, ndak. Faqalu, maka para malaikat menyatakan, lan yakhluqa rabbuna khalqan akram alaihi minna, Allah enggak mungkin akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Wala a'lam, dan tidak menciptakan yang lebih alim. Kenapa? Lisa begina lahu, karena kami telah lebih mendahului mereka. Wa ru'yatina ma lam yarahu, karena lebih mendahului daripada dia, makhluk yang baru ini, dan kami sudah menyaksikan apa yang belum disaksikan. Dia menganggap bahwa kalau yang lebih tua itu lebih tahu. Dia menganggap kalau sudah yang lebih mendahului ibadahnya berarti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khalaqa Adam, maka Allah menciptakan Nabi Adam.
Nabi Adam diciptakan min adimil ard, daripada bagian bumi. Nah, Adam menyatakan 60 bagian bumi. 60 bagian bumi. Karena itu 60 itu punya rahasia itu tersendiri. 60 bagian bumi, 60 punya rahasia sendiri. Di antaranya kenapa kok kafaroh itu it'amu sittina masakin? Karena bagian manusia ini 60 dari bagian bumi, di antaranya begitu. Baik. Adimil ard ay wajaha, bagian atas ya, bukan bagian bawah. Kalau bagian bawah watu-watu mlebu kabeh lan. Bagian atas bumi. Kalau bagian bawah sak ben solare mlebu kabeh, itu bagian bumi. Ini ala wajiha, bagian atas bumi. Nah, bagian atas bumi. Jadi bi an ghababa minha ghabatan min jami' alwaniha, mengambil Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh macam-macam warnanya bumi. Wa ujinat, dicampur bil miyahil mukhtalifah, dengan air yang bermacam-macam. Airnya juga bermacam-macam. Wa sawwahu, membentuk Allah Subhanahu wa taala, wa nafakha fi ruh, meniupkan ke dalamnya itu ruh. Fasara hayawanan, maka menjadilah makhluk hidup hassasan, yang mempunyai panca indera, yang bisa merasa. Ba'da an kana jamadan, sebelumnya adalah jamad. Apa jamad? Benda padat atau benda mati. Asalnya benda mati, kasih ruh, ada rasa manusia dari itu. Subhanallah ya. Allahu alam, ini penciptaan ini Allah yang maha tahu. Kita nggak paham bagaimana cara bagaimana terbentuknya Nabi Adam alaihi salam. Tapi yang jelas begitulah, Nabi Adam dari bagian tanah. Dari bagian tanah. Terbukti daripada unsur yang ada di tubuh manusia itu sesuai dengan tanah. Ada zat besi, ada zat kapur, ada yodium, zat garam, ada macam-macam lah. Ada juga air di tubuh manusia tadi itu, karena dicampur dengan tanah dan air tadi itu. Dan itu harus dilengkapi. Terus gimana kita semuanya untuk bisa memasukkan zat-zat itu? Lewat juga makanan yang menyerap bagian tanah. Makanan yang kamu makan itu ada zat besinya, ada zat kapurna, ada zat itunya, itu dan ini. Kamu makan akan bisa menyatu dengan tubuhnya kamu, menyerap itu semuanya. Subhanallah. Karena itu nggak bisa anak kekurangan zat besi, kamu makan besi. Lain, zat besi nggak harus dari situ. Nah, anak perlu zat kapur, inti yukul kapur, mati. Nggak bisa langsung, harus ada wasitoh, harus ada wasitoh. Wasitohnya ya ini asjar, ini Allah ciptakan ini semuanya, yang insya Allah yang akan bisa memenuhi daripada kebutuhan kamu dari itu. Subhanallah. Baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama asma'ul musammayat, nama-nama daripada musammayat yang dikasih nama itu. Kullaha, semuanya. Semuanya. Allahu akbar. Allah memberikan ilmu. Alama itu Allah memberikan ilmu, bukan kursus. Enggak ada sekolahan. Kalau Allah memberikan ilmu ya itu ladunni, bukan karena kasab, tapi itu karena langsung anugerah daripada Allah SWT. Ini satu bukti bahwa ada ilmu bukan karena usaha. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, ada siapapun walaupun bukan para nabi. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, nama-nama semuanya Allah berikan. Hatta al-ghus'a, sampai ghus'a. Apa ghus'a itu? Iya, tempayang apa tuwung ya. Wal gusai'a, atau yang lebih kecil. Apa itu, mangkok mungkin ya, taruh aku. Apa itu? Gusai. Tuwung kecil. Wal fuswa, fuswa ini kentut,
maaf apa? Fusa ini. Kentut yang awas itu tidak ada suaranya. Kalau ada suaranya namanya burot. Ya, nah itu yang agak kenceng anginnya namanya fuswa. Fusaya yang tipis. Ya. Kita sendiri tidak ngerti itu bahasanya itu apa itu. Tapi Nabi Adam dikasih ini. Wal mighrafa, gayung, padahal belum Allah ciptakan itu semuanya. Itu Nabi Adam dikasih ilmu itu dengan jami'ul lughat, seluruh bahasa yang akan menjadi bahasa turunannya. Jadi misalnya gayung itu bahasa Indonesia Jawanya. Kemudian bahasa Indonesianya apa, bahasa Madura nih apa, bahasa Inggrisnya apa, Belandanya apa, dengan seluruh jami'ul lughat. Semua asma yang di alam ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Malaikat Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Allah itu, malaikat itu juga tahu, ya. Musammayat itu tahu, tapi asmanya tidak tahu. Ero tapi tidak ero apa jenengi. Tapi kalau Nabi Adam tahu dan sekaligus mengenal namanya. Karena itu ukhtussa Nabi Allah Adam bima'rifatil asma' wa 'allamna Adama asma'a kullaha. Kemudian tsumma 'aradahum 'alal malaika, kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Apa itu malaikat? Disodorkan itu musammayat kepada malaikat. Apa ini malaikat? Malaikat tidak tahu. Ya sini, embo apa namanya? Tidak tahu. Malaikat tadi itu. Faqala, maka Allah menyatakan kepada malaikat lahum tabkitan, supaya tidak bisa ngomong malaikat, artinya tidak banyak berkomentar karena tidak tahu, mengakui kekurangannya, kesalahannya. Ambiuni bi asma'i haula, ayo akhbiruni, kasih kabar aku, kata Allah, dengan nama-nama ini mereka semuanya musammayat ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar jujur fi anni, bahwa aku Allah la akhluqu a'la minkum, tidak menciptakan yang lebih alim daripada kamu. Ayo tutukno ilmumu lagi. Ini musammayat apa namanya ini, makhluk-makhluk ini. Wa annakum ahaq bil khilafah, dan kamu adalah lebih berhak untuk jadikan khalifah. Seakan-akan karena malaikat menyatakan, wah tidak mungkin lah Allah menciptakan makhluk yang lebih alim daripada kita, lah kita lebih tahu kok, kita lebih ibadah kok, lebih tua kok. Ayo sekarang itu walaupun lebih tua, lebih tahu, ayo apa namanya, seakan-akan begitu. Begitulah memang ceritanya, paham ya? Akhirnya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, jawab syarat dalla alaihi ma qabla. Qalu subhanaka, maka malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana, tanzihan anil i'tirad. Para malaikat ini mensucikan daripada dia, ya Allah subhanak, maha suci engkau, aku bukan menentang ya Allah itu. La ilma lana, kami benar-benar tidak tahu, tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau berikan ilmu kepada kami. Iya, maf'ul bih tsaninya mahdhuf. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui, maha hikmah. Baik. Ini bukti bahwa Allah itu bisa menciptakan makhluk dengan sekejap apapun, bisa mengetahui segala-galanya. Bisa mengetahui segala-galanya. Enggak perlu waktu Nabi Adam ini. Kenapa? Allah itu memberikan alama ini bi an alga ilmahu fi qalbi. Allah menaruh ilmunya ada di hatinya Nabi Adam. Karena itu jangan bingung, ada orang ini enggak masuk akal, enggak belajar kok tahu. Nabi Muhammad misalnya, kok bisa ya? Enggak belajar bahasa Arab kok fasih bahasa Arabnya? Kok bisa ya? Enggak berguru kok mengetahui segala-galanya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam.
Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah kalau kasih ilmu enggak pakai belajar. Hamba-hamba pilihan Allah begitu. Hamba-hamba pilihan Allah begitu memang. Nah, cuma lah kalau bukan pilihan seperti anak sama ente ya belajar. Ya belajar. Kalau enggak sampel jadinya. Nggak mau belajar, ngaku dapat ilmu, keraco jadinya. Akhirnya gondrong, jembrak, kiwir-kiwir semuanya rambutnya, kukunya panjang-panjang. Akhirnya tidak bisa merawat diri, ngakunya sudah ma'rifat katanya. Ini nggak bener ini. Karena itu, ini ada pembaptisan Allah juga ada yang Allah berikan itu semuanya. Subhanallah. Kemudian kalau kamu lihat ada di sini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanah ini kalimat subhan ini kalimat yang diucapkan karena sesuatu yang hebat. Baik itu karena ada istighfar setelahnya taubat atau enggak. Biasanya ada istighfar juga sih. Contoh Nabi Allah Yunus setelah dia tadi itu ditegur oleh Allah sampai masuk di dalam perut ikan, apa di situ? La ilaha illa anta subhanaka. Baru dia ada itiraf inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Sebelum tobat baca tasbih. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian juga Nabi Musa. Subhanaka tubtu ilaika. Subhanaka tubtu ilaika. Malaikat juga begitu. Dia merasa dia bertobat kepada Allah, didahului dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Baik. Nanti akan ada proses setelah ini, bagaimana Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat harus hormat kepada Nabi Adam. Itu tadi al-asma Adama wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Pakai hum ya. Ini taghlib. Karena asma al-musammayat, musammayat di sini itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal, ditaghlib yang berakal. Itu ma'aradhum 'alal wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Ada perlu dibahas? Maafi? Oh ya. Innaka antal alimul hakim. Apa bedanya antara al-ilm dan hikmah? Hikmah itu lebih khusus daripada ilm. Hikmah itu lebih khusus daripada ilm. Jadi hikmah itu adalah hasilnya daripada ilm menjadi hikmah. Karena itu kalau ada orang hanya tawagguf kepada ilm, hanya punya ilmu tapi nggak ada hikmah, itu adalah tidak mendapatkan khairnya masih. Karena itu Allah menyatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Gambarnya begini, apa
intinya daripada ilmu, hasilnya ilmu apa? Khasyatullah, taqwallah, taatullah, misalnya tawadhu, ma'rifah, safaul qulub, itu semuanya itu hikmahnya daripada ilmu itu. Lah kalau hanya sekedar ilmu tok tapi nggak ada khasyatullah, ilmu aja nggak ada safaul qulub, ilmu aja nggak ada tawadhu misalnya, maka nggak ada hikmah. Itu berarti nggak dapat khair katsira. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al hikmah tansha'u minal ilm. Al hikmah tansha'u minal ilm. Allah Maha mengetahui dan Maha memiliki hikmah. Ilmu Allah Maha mengetahui, hikmah Allah Maha hikmah. Lah manusia ini belum tentu yang punya ilmu punya hikmah. Belum tentu yang punya ilmu punya hikmah. Wallahu a'lam. Kalau i'rabnya innaka anta bisa takkid lil kaf, takkid kepada kaf. Berarti tidak ada i'rabnya, ada di sini al-alimul khabir jadi khabarnya inna. Tapi bisa anta jadi mubtada sebenarnya. Al-alimul khabir khabar al-alimul hakim khabarnya anta, jumlahnya jadi khabarnya inna. Wallahu a'lam. Ya Allah.
Baiklah. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. As-sadis an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr takhdu khimasan wa taruhu bitanan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan ma'nahu tadhhabu awwalan nahar khimasan ay dhamiratal butun minal ju'i wa tarji'u akhiran nahar bitanan ay mumtasilatil butun. Hah? Allah tawakkul ya, tawakal ya. Ya gini tawakkul. Bentar ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah wa ala alihi wa sallam wa ala. Sadis an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau seandainya kamu semuanya tatawakkalun, berpasrah diri 'ala Allah, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah diri, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dalam segala keadaannya kamu, la razaqakum, niscaya Allah memberikan rizki kamu sekalian, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bangun. La razaqakum, maka Allah SWT memberikan rizki kepada kamu, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan, artinya Allah memberikan sabab rizkinya kamu seperti sabab rizkinya burung, gampang maksudnya. Gampang. Taghdu, di mana atar burung tadi itu pagi hari pergi, khimasan, dalam keadaan lapar-lapar semuanya, kosong maksudnya. Wataruhu, dan mereka tadi itu menjadi di sore hari bitona, dalam keadaan penuh perut-perutnya mereka. Kalau seandainya kamu itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan berarti nggak kerja ya, kerja tapi pasrah sama Tuhan rezekinya, maka Allah akan menjadikan rezekinya kamu sebagaimana bangsa burung. Artinya burung tadi itu bekerja tapi nggak susah. Bekerjanya burung tadi itu cari rezeki tapi tak pasrah sama Tuhannya, nggak mikir untuk esok hari. Itu burung, anak tugasnya cari rezeki, tawakal. Yang dicari untuk keperluan hari itu, nggak lebih untuk keperluan seminggu gimana, nggak mikir itu burung. Karena yakin sebagaimana aku Allah subhanahu, sebagaimana aku dijamin kehidupanku, juga dijamin rezekiku. Karena itu burung tidak pernah nyimpen makan untuk besok. Maka rezekinya kamu juga begitu, ono terus, ada terus, nggak akan kekurangan kamu. Allah kasih cukup. Misal saya bekerja hari ini, saya akan lengkapi, yang lainnya sedekah semuanya, wis haqqa tawakkulihi. Besok apa katanya, Allah insyaallah akan lancarkan anak, besok dapat ente. Tapi jangan kamu tadi itu ngetes Tuhan loh ya, eksperimen, tak coba sih 100.000 dimi, besok tambah ndak lah, ngetes itu namanya. Kalau benar-benar, maka hidupnya kamu seperti burung, pagi kosong, sore udah kenyang. Ndak ada burung itu kekurangan itu. Taghdu khimasan wa taruhu bita, subhanallah. Ini nggak gampang ini. Kalau kita kan nggak ada cerengannya, masih kita ini. Masih mikir, kadang-kadang 20 tahun sudah ada, sih mikir
Engko ya apa kekurangannya? Tapi kalau burung nggak pernah begitu. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang jaminan Tuhan, kita memang butuh makan ya dalam hidup ini. Kita memang butuh minum dalam kehidupan ini. Cuma kalau kita misalnya anggap terlambat nggak makan nggak minum selama 2 hari, masih hidup kita. Walaupun itu lemes, sakit, tapi masih hidup. Ada yang lebih kita butuhkan dalam kehidupan ini daripada makan dan minum, tapi kita tawakal. Yaitu apa? Bernafas, ambaan. Telat 10 menit mati kan. Tapi kita yakin, nah kalau masih ditakdir hidup ya pasti bisa bernafas. Kan gitu. Tawakal. Loh kenapa kamu nggak bisa tawakal? Saya kalau ditakdir hidup ya ono rezekiku, masih ada rezekiku. Kenapa nggak bisa begitu? Untuk rezeki kok Anda khawatir, tapi untuk nafas Anda pasrah, padahal lebih perlu nafas daripada makan dan minum. Subhanallah. Inilah ketidakpercayaan sama Tuhan, tidak pede sama Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Ini adalah karena du'ful iman. Du'ful iman. Karena Nabi kalau benar-benar tawakal ganti, haqqa tawakkulihi la razaqakum ma zuqtar. Tuh lihat burung. Tawakal sama Allah, tidak pernah dia kecewa. Dia yakin kalau rezekinya habis, hari ini mati. Benar nggak mungkin. Anda lihat. Tapi kita kadang nggak begitu ya, selalu khawatir, selalu bimbang, selalu bingung, selalu itu. Akhirnya ibadahnya kita keteteran semuanya. Pernah ada satu syekh. Ini syekh semua tamu dijamu. Duit yang masuk hari ini harus habis hari ini. Paham nih ya? Satu saat pemasukannya lebih. Si muridnya soal ekonomi disimpan, ini untuk besok aja, untuk hari ini cukup sekian. Kan ya? Besok hari datang tamu yang banyak nggak cukup, masih jamuan. Kaget guru ini, loh kok bisa? Panggil muridnya, apa yang kamu lakukan kemarin? Saya simpan sebagian untuk supaya tamu berikutnya. Ini penyebabnya berhentinya rezeki. Paham ya? Jangan disisakan yang masuk hari ini untuk besok. Selesaikan hari ini. Besok akan datang rezekinya untuk besok. Iso kira-kira. Ndak haqqa tawakuli masih kita ini. Ya. Seperapat habis, misalnya seperapat harta kita habiskan, tidak kuat sih an. Berarti tawakulnya kita sak piro an. Karena itu, ini karena du'fil iman, karena lemahnya iman kita. Wallahu alam. Ada boleh dibahas? Allah. Gak ada? Allah. Ada? Baik. Dalam hadis ini yang dijadikan contoh toir. Adakah makhluk lain selain toir? Ya, karena toir ini lain daripada yang lainnya ya. Kalau misalnya semut itu masih nyimpen. Malah semut itu lebih hebat daripada manusia ini. Udah dapat kecoa itu insya Allah buat kebutuhan setahun masih belum habis itu kecoa, keluar lagi ngeret cecek itu. Kalau perlu kerbau dimasukkan ke lengnya itu sama semut itu. Semut itu semangat untuk makanan itu, bukan hanya pagi sampai sore keluarnya, jam 2 malam keliling masih.
Iya enggak? Nah, ini maksudnya Allah Nabi ini menggambarkan ini loh burung. Lihat bagaimana burung tadi itu. Enak, tentrem itu burung itu. Burung itu tentrem. Anaknya ada 7, juga bingung. Bisa kasih makan semuanya.